Gadis kulit hitam akan masuk toko. Tapi ditahan seorang keamanan berkulit putih. Minta dia meninggalkan tasnya atau tidak akan bisa masuk. Tapi itu belum berakhir. Seorang wanita kulit putih dengan tas dengan tenang masuk. Tanpa ditahan oleh keamanan. Gadis ini segera. Mungkin karena warna kulitnya. Dia sudah terbiasa dengan situasi ini. Putri tidak ingin menimbulkan masalah si keamanan. Serahkan tas dengan patuh dan masuk pusat berbelanja. Tapi dimanapun dia datang. Penjaga mengikuti dengan cermat di belakang. Gadis kulit hitam tidak ada masalah dengan itu. Dengan cepat mengambil gaun dan mau sekamar ganti baju. Tapi saat dia mau ganti baju, tirai ditarik kembali. Apa yang sedang terjadi? Penjaga bilang dengan dia, sesuai dengan aturan toko. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Gadis itu merasa itu terlalu tidak masuk akal, jadi dia bertanya lagi. Apakah Anda ingin melihat saya berganti pakaian? Jawaban si keamanan. Aku berjanji tidak akan mengganggumu. Gadis tidak bisa tahan lagi. Dia memutuskan untuk mengadu ke satpam. Si keamanan tersenyum mencemooh. Keluarkan walkie-talkie dan hubungi manajer. Gadis itu ceritakan perilaku si keamanan itu. Tetapi manajer tidak menganggap keamanan salah. Sebaliknya, dia bertanya-tanya apakah gadis itu mencuri sesuatu. Gadis itu benar-benar tidak bisa berkata apapun. Dia tidak ada niat berbelanja lagi. Dia hanya ingin mengambil tasnya dan pergi. Tapi si manajer tidak mau. Dia menegaskan bahwa gadis itu mencuri sesuatu. Minta dia melepaskan pakaiannya untuk memeriksa tubuhnya. Tentu saja gadis itu tidak setuju. Melihat itu, manajer melaporkan polisi. Polisi datang tepat setelah itu. Gadis itu bergegas untuk meminta bantuan dari polisi. Dia dengan cepat menjelaskan kepadanya. Tapi mereka tidak mendengarkannya sama sekali. Dipaksa menanggalkan pakaian di depan umum untuk diperiksa. Jika dia terus melawan, dia akan dibawa ke kantor polisi. Semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Gadis itu merasa sangat sedih. Ternyata mereka semua dalam satu pihak. Untuk membuktikan dia tidak bersalah. Gadis itu menanggung penghinaan dan menanggalkan pakaiannya. Setelah beberapa pemeriksaan, tidak ada yang ditemukan. Dia menyadari polisi tidak ingin membiarkannya pergi. Dan buat dia berbalik beberapa kali lagi. Ketika gadis itu sudah berpakaian keluar, manajer tidak ingin biarkan dia pergi. Minta polisi untuk memeriksa tas wanita itu. Kemudian tangan polisi itu menjulurkan celana dalam dari tasnya. Manajer dengan cepat mengatakan bahwa ini adalah pakaian di toko. Saat menghadapi trik kotor seperti itu, gadis ini dengan tegas membela dirinya sendiri. Tas dia selalu di tangan penjaga sejak masuk toko. Saya tidak ambil apapun. Tapi polisi tidak percaya. Jadi dia ditangkap. Tiba-tiba HP-nya berdering. Di bawah permintaan gadis itu. Akhirnya, polisi biarkan dia bisa menjawab telepon. Tetapi paksa teleponnya harus menghidupkan speakerphone. Semua orang panik ketika mereka mendengar panggilan itu. Ternyata itu telepon dari sekretaris wali kota. Gadis itu barusan mengatakan dia seorang anggota Kongres dari Partai Republik. Hari ini dia ada pertemuan penting dengan wali kota. Melihat dia belum datang, wali kota memanggilnya. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada gadis itu, sekretaris segera alih telepon ke kantor polisi. Kapten polisi memanggil polisi di tempat ini. Dia langsung dipecat. Setelah menutup telepon, polisi bergegas buka borgolnya. Dia dengan tulus meminta maaf, ini hanya kesalahpahaman. Mohon pengampunan dari gadis itu. Manajer juga berjalan dan terus meminta maaf gadis itu. Tapi penghinaannya hari ini. Bagaimana bisa diselesaikan dengan satu kata, maaf? Suara sirine polisi melengking. Apa yang Anda prediksi akan terjadi? Video berakhir di sini. Prasangka yang kejam tetapi kedengkian terhadap orang lain. Itu adalah pembunuhan diri. Dan harus bayar dengan harga mahal. Saya harap kamu tidak lihat dan menilai seseorang dari luarnya.